Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia, program studi Hukum Tata Negara Lokal 3 semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang parafrasa. Apa itu parafrasa? Parafrasa adalah cara memasukkan pemikiran orang lain ke dalam tulisan Anda tanpa menggunakan kutipan langsung. Anda bisa menggunakan parafrasa untuk membuktikan atau mendukung ide. Jika ingin menggunakan parafrasa, Anda harus bisa menyajikan ide penulis asli dengan akurat menggunakan kata-kata sendiri. Bagian yang pertama, memeriksa kutipan. Jangan berusaha memparafrasakan terlalu banyak informasi sekaligus. Fokuslah pada kalimat yang paling efektif dalam mendukung ide atau argumen Anda, dan padatkan menjadi satu pernyataan parafrasa. Jika ingin menggunakan teks yang lebih panjang, sebaiknya tulis ringkasan. Yang kedua, buat anotasi kutipan dengan mengidentifikasi ide utama dan detail pendukung. Tentukan apa yang disampaikan penulis, seperti poin atau argumen utama. Kemudian, catat sebagaimana mereka mendukung ide tersebut. Yang ketiga, parafrasakan kutipan jika kata-katanya tidak lebih penting daripada ide itu sendiri. Jika Anda bisa mengekspresikan ide yang sama dengan kata-kata berbeda, sebaiknya gunakan parafrasa. Ini memastikan kata-kata Anda lebih banyak, plus Anda tidak perlu memasukkan terlalu banyak kutipan. Yang keempat, hindari parafrasa jika frasa kutipan langsung itu penting. Kutipan langsung lebih penting jika Anda membutuhkan kata-kata asli penulis untuk mempertahankan makna, otoritas ahli yang menyatakannya, dan penyusunan kata yang mengesankan. Misalnya, Anda bisa mengutip langsung kata-kata Soekarno, "Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia," karena kata-kata aslinya penting. Masuk di bagian kedua, yaitu menggunakan kata-kata sendiri. Yang pertama, baca lagi kutipan yang akan digunakan. Anda harus benar-benar memahami kutipan sebelum bisa membuat parafrasanya. Dalam beberapa kasus, kutipan harus dibaca berulang kali. 2. Nyatakan ulang ide menggunakan kata-kata sendiri. Gunakan catatan dan pemahaman Anda terhadap teks secara keseluruhan. Jangan hanya mengganti kata-kata dalam kutipan orisinal dengan sinonimnya, karena itu tetap terhitung plagiarisme. Yang ketiga, bandingkan parafrasa Anda dengan kutipan asli. Baca kedua kalimat tersebut dengan bersuara dan pastikan idenya sama, tetapi kata-katanya berbeda. Parafrasa harus cukup beda supaya tidak termasuk plagiarisme, tetapi tidak menyimpang dari maksud isi penulis. Yang keempat, pastikan parafrasa Anda mencerminkan maksud penulis. Kadang, tanpa sadar, parafrasa keluar dari konteks kutipan, sehingga tidak sesuai dengan maksud penulis. Parafrasa tersebut mendukung argumen Anda, tetapi tidak akurat. Apapun yang dikutip dari suatu sumber harus mencerminkan maksud penulis asli dalam konteks karyanya secara keseluruhan. Yang kelima, jangan menggunakan tanda kutip pada parafrasa, oleh karena parafrasa ditulis dengan kata-kata Anda sendiri. Tidak perlu menggunakan tanda kutip untuk menggapitnya. Tulis saja seperti bagian teks lain yang menggunakan bahasa Anda sendiri. Masuk bagian yang ketiga, yaitu memasukkan sumber kutipan. Yang pertama, ada periksa panduan gaya kutipan yang diinginkan instruktur. Panduan yang paling populer adalah MLA, APA, dan Chicago Style. Anda harus mengikuti panduan seketika menyertakan sumber kutipan baik berupa parafrasa dalam teks maupun halaman sumber di akhir makalah. Yang kedua, gunakan tanda kurung untuk kutipan dalam teks dengan gaya MLA atau APA. Anda harus menyertakan sumber parafrasa tepat setelahnya. Masukkan informasi publikasi dalam tanda kurung setelah parafrasa. Yang ketiga, menggunakan catatan kaki untuk Chicago Style.
Setelah parafrasa, masukkan angka kecil di dekat tanda titik. Kemudian, gunakan alat format di program prosesor kata untuk memasukkan catatan kaki di bawah halaman. Masukkan semua informasi publikasi dari halaman bibliografi. Yang keempat, buatlah halaman karya yang dikutip, referensi atau bibliografi. Anda harus mempersiapkan sumber kutipan sesuai gaya yang ditentukan. Tiap tipe sumber memiliki format tersendiri untuk mencatat informasi penulis, judul, dan penerbit. Masuk bagian terakhir yaitu tipsnya. Tips yang pertama ada, teknik ini dapat diterapkan pada semua bentuk tulisan, baik untuk tugas sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, atau pekerjaan. Yang kedua, parafrasa berarti menyatakan ide orang lain dengan kata-kata sendiri. Oleh karena itulah, Anda tetap harus menyertakan sumbernya. Yang ketiga, lihat referensi atau panduan untuk mencari contoh kutipan dan parafrasa, serta cara menyertakan sumber. Yang keempat, sebaiknya teknik ini tidak digunakan untuk mengutip dialog dalam esai. Jika Anda ingin memasukkan potongan dialog dari karya sastra, gunakan kutipan langsung. Peringatan. Plagiarisme adalah pelanggaran serius dan dapat mengakibatkan Anda kehilangan nilai. Pastikan Anda menggunakan kata-kata sendiri dan selalu sertakan sumbernya. Itu penjelasan singkat saya tentang parafrasa. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel YouTube HTN Lokal 3 dan jangan lupa like video saya dan share ya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.